Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Aulia, NIM 1904289. Pada video kali ini saya akan membahas tentang sistem informasi manajemen berbasis data, yaitu atau disebut juga dengan database manajemen sistem, adalah suatu bentuk sistem yang berguna untuk menyimpan data. Penggunaan cara yang tepat dapat mempercepat penyimpanan data, mempercepat dan mempermudah pemrosesan data, dan mempercepat pengambilan data. Selanjutnya, keunggulan dari DBMS ini yaitu meningkatkan presentasi kesiapan data, mempercepat penyimpanan dan pengambilan data, mempercepat dan mempermudah pemrosesan data, mengurangi penyimpanan data yang rangkap, data dapat dipakai oleh banyak orang, dan data mengatur integrasi sehingga data dapat diatur dengan benar, mempermudah pemrograman karena DBMS ini menjadi lebih fleksibel. Bentuk-bentuk dan elemen data DBMS ini yaitu pemakaian terdiri dari operator programmer, database administrator, elemen isi data. Elemen ini kita perlu meninjau cara kerja komputer secara fisik. Yang ketiga, elemen penyimpanan yang membutuhkan tempat yang disebut dengan memori. Bentuk-bentuknya yang pertama, hierarchical database digunakan untuk jaringan komunikasi data yang berupa hierarkika atau tripula. Jadi dasar ini berusaha menggambarkan realita dalam sebuah organisasi ke dalam bentuk data-data komputer. Yang kedua, network database yang dibuat karena jaringan komunikasi memiliki topologi mesh sehingga membutuhkan bentuk network database. Yang ketiga, relational database berbentuk yang paling lebih fleksibel dan paling terbuka. Oleh karena itu, relational database digunakan pada bagian lokal saja. Administrator database atau pekerja DBA dapat ditunjukkan sebagai berikut. Yang pertama, mendefinisikan dan merawat isi data, memberitahu kepada pemakai tentang arti sebuah data tersebut. Yang kedua, mencari eksklarasi bila terjadi konflik. Yang ketiga, mendefinisikan dan merawat fungsi, prosedur, dan standar database. Standar ini digunakan untuk pemakaian yang harus didefinisikan, diberitahukan, dimonitor, maupun direvisi. Selanjutnya, yang keempat, membuat database tersedia dan siap dipakai. Yang terakhir, membantu pemakai dalam pemakaian database. Selanjutnya, merawat integritas data. Integritas data tersebut dapat melalui pencegahan maupun penyembuhan atas kejadian yang tidak diinginkan. Selanjutnya, fungsinya mengawasi operasi dan menganalisa hasil kerja, mencatat dan menyimpan peristiwa yang berhubungan dengan database sehingga dapat diketahui asal muala sebuah rencana tersebut, bencananya. Yang selanjutnya, meningkatkan efisiensi kerja operasional baik dari segi pemakai maupun dari segi database itu sendiri. Selanjutnya kita akan bahas tentang intelijensi buatan atau disebut juga dengan artificial intelligence, disingkat dengan AI. Adalah sebuah sistem yang berusaha mengajarkan komputer untuk berpikir. Maksudnya, komputer diprogram sedemikian rupa sehingga dapat bekerja seperti orang yang sedang berpikir. Kecerdasan buatan ini dapat didefinisikan sebagai cabang sains komputer yang mempelajari otomasi tingkah laku kecerdasan. Karena itu, kecerdasan buatan harus didasarkan pada prinsip-prinsip teoretikal dan terapan yang menyangkut struktur data yang digunakan dalam representasi pengetahuan. Selanjutnya, dalam pembuatannya menggunakan sistem pemrograman sebab akibat. Elemen artificial intelligence sebagai berikut. Yang pertama, dalam pembentuknya yaitu digunakan untuk membangun sebuah artificial intelligence. Yang kedua, bank pengetahuan atau knowledge base berisi pengetahuan dalam bentuk cuplikan data, fakta, data, contoh, atau hubungan. Yang ketiga, alat penganalisis atau inference agent sebagai pengatur susunan pengetahuan yang disimpan di bank pengetahuan
sehingga dapat digunakan oleh pemakainya dengan mudah. Yang keempat, alat interaksi dengan manusia atau user inference, yaitu menghasilkan laporan, jawaban, serta jawabannya. Bentuk-bentuk kecerdasan buatan. Yang pertama dapat kita ketahui dengan sistem visual yang berhubungan dengan fisika optik dan teknologi grafik komputer. Digunakan untuk membedakan dan mengenali benda-benda atau barang-barang material. Selanjutnya biasanya sistem ini digabungkan fungsinya dengan sistem robot. Yang kedua yaitu sistem suara, berhubungan dengan voice recording atau alat mengenal suara dan voice synthesizer. Yang kedua berhubungan dengan database suara yang telah diubah ke bentuk digital, digunakan untuk berinteraksi dengan bahasa manusia. Selang bahasa, aksen, bobot suara, dan sebagainya adalah bahan pembicaraan yang hangat pada saat sistem ini. Yang ketiga, sistem robotika berhubungan dengan ilmu fisika matematika, digunakan untuk memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat yang lain. Yang keempat, neural network berusaha membangkitkan proses belajar yang dimiliki oleh manusia, berusaha mengulangi kesulitan dalam mengambil pengalaman oleh orang ahli, berusaha mengurangi proses pemrograman karena program dan pengetahuan dapat dibangkitkan sendiri. Yang terakhir, sistem neural dapat bekerja sangat efisien karena mencatat atau mengingat apa yang dibutuhkan pada saat sekarang ini. Yang kelima, yaitu sistem pakar, dibuat dengan mendapatkan pengetahuan ini dari seorang manusia yang ahli atau pakar dalam penggodaiannya ke dalam bentuk yang dapat digunakan oleh komputer bila komputer menghadapi persoalan sejenis. Sifat utama ketergantungan sistem ini pada pengetahuan manusia dalam suatu bidang dalam penyusunan strategi pemecahan persoalan yang dihadapi oleh sistem. Baik, sekian saja pemaparan materi dari saya. Maaf apabila ada kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.